Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Pada pembahasan kali ini kita masuk ke pembelajaran IPA, tepatnya di bagian bab besaran dan pengukuran. Nah, namun sebelum memasuki pembelajaran pada bab tersebut, kita harus mengenal dulu apa istilah-istilah yang ada di bab ini. Pertama, kita masuk ke istilah adalah besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, di sini ada massa. Massa satuannya contohnya adalah kilogram, gram, dan sebagainya. Kemudian ada panjang. Panjang. Nah, satuannya adalah sentimeter, meter, dan sebagainya. Oke. Kita tadi mengenal bahwa ada satuan. Apa sih sebenarnya satuan? Satuan adalah sesuatu yang dapat dijadikan pembanding pada sebuah atau suatu besaran. Contohnya tadi ada kilogram, kemudian ada gram, sentimeter, ada meter, sampai kilometer nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, kegiatan dari pengukuran disebut dengan mengukur. Nah, yang terakhir di sini ada nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah hasil dari pengukuran. Sebagai contoh konkretnya, kita coba masuk ke contoh soal. Misalnya, Kak Wahyu melakukan pengukuran panjang meja dan memperoleh hasil 50 cm. Nah, kita coba perhatikan di sini. Mana pengukurannya? Adalah melakukan pengukuran. Ini adalah pengukurannya. Kemudian besarannya mana? Besaran yang diukur adalah panjang. Ini adalah besaran. Nah, kemudian satuannya mana? Satuannya adalah sentimeter. Dan terakhir, nilainya berapa? Nilainya adalah 50. Ini adalah nilai, ini adalah satuan. Mudah bukan? Nah, sekarang contoh lain. Misalnya, Kak Irenata melakukan pengukuran massa dan memperoleh massa sebesar 50 kg. Nah, berarti besarnya apa? Ya, massa. Kemudian nilainya berapa? 50. Dan satunya berapa? Satunya adalah kilogram. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini adalah besaran dan satuan. Berdasarkan jenisnya, besaran dan satuan itu, untuk besaran itu terbagi menjadi dua. Pertama, satu ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah yang besaran yang berdiri sendiri tanpa harus menurunkan Nah, jadi besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri tanpa harus menurunkan dari besaran lainnya. Artinya, besaran pokok ini adalah besaran independen. Contohnya, di sini
untuk besaran pokok yang umum diketahui itu ada 7. Ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Nah, di sini kakak memberikan warna yang berbeda untuk huruf depan dari besaran tersebut. Nah, kalau misalnya kita ambil huruf depannya, maka akan menjadi singkatan SMP jiwa. Nah, ini adalah jembatan agar kita lebih mudah untuk mengingat setiap besaran pokok yang diketahui pada saat ini. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus listrik. Nah, di sini satuannya apa untuk suhu? Di sini SI itu satuan internasional. Nah, satuan internasional atau disingkat dengan SI. Jadi, SI ini adalah satuan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Contohnya suhu. Suhu kan ada, misalnya kita mengenal di Indonesia adalah Celsius. Kalau di luar ada Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, di sini Kelvin itu menjadi satuan internasionalnya. Lambang dari satuan internasional Kelvin itu adalah K besar. Massa adalah satuan internasionalnya kilogram. Lambang satuannya adalah kg. Nah, sampai di sini arus listrik. Satuannya adalah ampere dan lambang satuannya adalah A besar. Nah, adik-adik semuanya, coba perhatikan di sini, kita harus mengenal bahwa ketika menulis satuan, maka K-nya itu apakah huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini kakak tulis huruf besar untuk satuan Kelvin. Karena kalau misalnya kita menggunakan K kecil, maka akhirnya nanti akan berbeda makna. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, yang kedua ada besaran turunan. Besaran. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan pengertiannya adalah besaran yang muncul setelah menurunkan dari besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan ini tidak berdiri sendiri. Artinya, kita harus menurunkan besaran-besaran yang ada di besaran pokok untuk bisa mendapatkan besaran turunan. Nah, contoh dari besaran turunan itu, misal yang pertama ada luas. Luas. Oh ya, kakak kasih keterangan terlebih dahulu. Contoh besaran turunan. Yang pertama ada misalnya luas. Nah, luas itu rumusnya apa? Kalau misalnya luas persegi, maka panjang dikali lebar. Nah, sekarang panjang itu kan masuknya ke besaran pokok. Lebar juga itu adalah nama lain dari panjang, sama juga besaran pokok. Nah, maka untuk bisa mendapatkan luas, kita harus mengalihkan dulu antara besaran panjang dan besaran luas. Satuan dari panjang apa? Satuan SI-nya meter. Maka meter dikali meter. Dan akhirnya kita mendapatkan satuan dari luas adalah satuan luas sama dengan, karena meter kali meter, maka meter kuadrat, atau kita sering mendengar atau menyebutkan dengan meter persegi. Nah, kemudian ada juga satuan kecepatan. Kecepatan itu masuknya ke besaran turunan. Kenapa? Kita tulis dulu kecepatan.
Nah, untuk mendapatkan besaran turunan kecepatan, maka kita harus menurunkan dari besaran pokok. Rumus kecepatan apa? Rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu maksudnya jarak. Nah, jarak itu kan satuannya adalah meter. Nah, waktu juga bisa pokok. Satuannya sekon, simbolnya S. Maka dibagi S. Nah, maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Oke, satu kali lagi contoh dari besaran turunan adalah gaya. Nah, gaya rumusnya apa? Gaya rumusnya adalah massa dikali percepatan. Nah, ingat massa S-nya 2, double S. Massa double S. Karena apa? Kalau massa S-nya cuma 1, itu artinya zaman. Kalau massa S-nya 2, ini termasuk besaran pokok pada pembahasan IPA, khususnya materi fisika. Nah, massa ini satuannya adalah kilogram. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Maka ini satuan dari gaya. Masih banyak sekali contoh dari besaran turunan. Misalnya volume air, debit air, kecepatan, percepatan, daya, dan sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas beberapa saja. Nanti adik-adik semuanya dapat menggali lebih dalam dari sumber manapun yang relevan atau yang dapat dipercaya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita telah membahas mengenai pengertian istilah yang ada di besaran dan pengukuran. Kemudian bagian B-nya tadi tentang besaran dan satuan. Dan sekarang kita masuk ke bagian C, konversi satuan. Nah, apa itu konversi satuan? Konversi satuan artinya mengubah suatu nilai satuan ke satuan lainnya, tapi masih dalam satu bentuk besaran yang sama. Contohnya besaran panjang. Satuan internasionalnya apa? Ya, kilometer. Nah, kita mau ubah ke meter. Nah, itu kan masih satuan panjang. Nah, maka itu yang dinamakan dengan konversi satuan. Nah, di sini dulu ketika kita SD, kita pernah belajar terkait konversi satuan. Di sini ada 7 satuan yang umum kita ketahui ketika dulu belajar ketika SD. Dimulai dengan kilometer, disingkat km. HM hektometer, DAM dekameter, M adalah meter, CM adalah sentimeter, DM adalah desimeter, dan M adalah milimeter. Nah, di sini ketika naik satu tangga maka dibagi 10. Ketika turun tangga maka dikali 10. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Contoh, misalnya kita mau 1000 meter sama dengan titik-titik berapa kilometer. Nah, kita coba perhatikan 1000 meter. Nah, meter ke kilometer naik atau turun? Ya, naik. Kalau naik maka dibagi. Nah, berarti di sini 1000 meter dibagi berapa kali naik? 1, 2, 3. Ada 3 kali naik. Karena 1 kali naik itu dibagi 10, maka kalau 3 kali naik, nomornya tambah 3. 1000. Nah, 1000 bagi 1000 berapa? Coret nolnya 3 atas, coret nolnya 3 bawah. 1 bagi 1 sama dengan 1 kilometer. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilometer.
Sekarang contoh lain. Misalnya dari sini. Nah, 10.000 cm sama dengan titik-titik berapa meter. Kita coba kerjakan. Tulis 10.000 cm dibagi, karena naik. Ingat, naik maka dibagi. Nah, berapa kali naik? 1 kali naik. Maka dibagi 10. Artinya, coret nolnya bawah, coret nolnya atas. 1000 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 1000 meter. Oke, ini contoh ketika tangga satuannya naik. Bagaimana kalau misalnya tangga satuannya turun? Artinya nanti dikali. 1 kali turun, maka dikali 10. Contoh. Misalnya adalah 20 km sama dengan titik-titik meter. Nah, sekarang ingat, karena naik maka dikali. 20 dikali. Nah, kali berapa? Ingat berapa kali naik? 1, 2, 3. 3 kali naik. Berarti dikali nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, 20 bagi 1000 berapa? Oke, 20.000 meter. Ingat, 2 kali 1, 2. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis aja, nolnya 4. Jadi 20.000 meter. Contoh lain, misalnya dari 40 hektometer sama dengan titik berapa sentimeter. Oke, nah ingat, karena turun maka kita kali. 40 dikali berapa kali turun dari hektometer ke sentimeter? Kita hitung dulu. 1, 2, 3. 3 kali turun, maka kali. Nah, nolnya 3 sama dengan 40.000 cm. Mudah. Oke, ini contoh dari konversi satuan panjang. Bagaimana dengan konversi satuan massa? Tetap sama. Ini kalau misalnya turun kalau misalnya turun dikali 1 kali turun tangga dikali 10. Ini kalau misalnya naik 1 kali tangga maka dibagi 10. Contohnya, misalnya 10 kilogram sama dengan titik-titik berapa gram. Oke, kita perhatikan naik atau turun. Ternyata turun, maka nantinya dikali. 10 dikali berapa turun? 1, 2, 3. Berarti karena 1 kali turun tangga dikali 10, 3 kali turun tangga, maka nolnya 3. 1, 2, 3, 1000. 10 kali 1000 maka 10.000 gram. Sama ternyata konsepnya dengan konversi dari besaran panjang. Contoh lain, misalnya yang kedua. Yang kedua, di sini ada contohnya. 2000 cm sama dengan titik-titik berapa gram. Naiknya berapa? 1. Maka karena naik dibagi
2000 dibagi 1 kali naik maka 10. Coret nolnya ke bawah. Coret nolnya atas. Oke, 200 bagi 1 sama dengan 200 juta. Berapa? Itu contohnya. Sekarang lanjut lagi ke besaran waktu. Kita mengenal kalau misalnya 1 menit itu berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Atau kalau kita menggunakan satuan internasional SI, maka 60 sekon S. Jadi detik dengan sekon itu sama saja. Kita gunakan sekon saja ya. Oke. Lanjut, kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 jam sama dengan titik-titik berapa sekon. Ini mudahnya 60 kali 60 maka 3600 sekon. Biasanya konversi dari besaran waktu itu digunakan untuk membantu dalam mengkonversi besaran lainnya, khususnya besaran turunan kecepatan misalnya. Oke. Contoh konversikan nilai dari besaran kecepatan berikut. Contohnya adalah 36 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Ingat, satuan dari panjang SI-nya, satuan internasionalnya adalah meter, sedangkan waktu adalah sekon. Maka dari itu kilometer per jam kita harus ubah menjadi meter per sekon. Caranya mudah saja, tinggal 36 dikali 1 km berapa meter? 1 km 1000 meter. Di 36 kali 1000 meter dibagi 1 jam dapat sekon 3600 sekon. 36 kali 1000 sama dengan 36.000 dibagi 3600. Wah, angkanya besar sekali. Tapi tenang, triknya kita coret 0 di bawah 2, maka jangan juga 2. Maka jadi 360 dibagi 36 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Nah, jadi itu. Pada pembahasan kali ini kita lebih fokus ke mengkonversi besaran 3 besaran. Ada besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Nah, sekarang untuk besaran panjang itu alat ukurnya bisa menggunakan mistar atau penggaris ataupun jangka sorong. Ini namanya jangka sorong. Nah, kalau misalnya untuk massa itu bisa menggunakan timbangan. Contohnya ini. Ini namanya neraca atau disebut dengan khususnya spesifiknya neraca lengan. Dan kalau misalnya waktu itu bisa menggunakan stopwatch atau menggunakan jam tangan arloji juga bisa. Itu untuk besaran waktu, alat ukurnya ya. Oke, sekian. Adik-adik semuanya nanti bisa memperdalam materi ini lebih lanjut lagi dengan menggunakan berbagai bahan ajar. Bisa dari sumber internet, buku paket, dan sebagainya. Asalkan sumbernya relevan atau sesuai dan dapat dipercaya. Sekian, tetap lanjutkan pembelajarannya dengan bahan ajar yang telah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.